Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal berapa nih ya? 22 Desember 2020, tepatnya di hari Selasa. Ya, tepatnya di hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020. Ya. Oke, sebentar. Ya, waktu berjalan cepat banget. Jadi kayak kemarin kan hari Jumat, tahu-taunya udah hari Selasa. Ya, dan nggak sadar kita sudah mau tutup buku ya, ataupun kita sudah mau merayakan perayaan tahun baru. Ya, jadi waktu berjalan cepat, ya balik lagi. Maksimalkan selagi kita masih bisa bernafas ya untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita di bidang apapun, di bidang hobi, di bidang pekerjaan, untuk keluarga kita, family time, untuk melakukan hal-hal baik ya, itu 1 detik pun sangat berharga ya. Jadi hargai setiap waktu yang kita lewati dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Karena kalau saya pribadi sekarang itu merasa kalau ada satu hari di mana saya terkesan buang-buang waktu, ya, ada perasaan yang gak enak. Ya, jadi kayak perasaannya itu kayak ada gak enak, perasaan menyesal. Karena, loh, kok hari ini waktu kebuang gak jelas ya? Nah, saya nggak tahu teman-teman pernah berpikir atau berperasaan seperti itu atau enggak. Dulu saya nggak berpikir seperti itu. Tapi semakin kesini, ya saya semakin sadar bahwa kalau ada satu hari di mana saya malas-malesan, saya buang-buang waktu, dan besok em, sudah berlanjut ke hari esok, pagi-paginya saya bangun, ada perasaan yang gak enak. Ya, kayak apa ya? Aduh, kok gue nggak bisa manfaatin sih? Kemarin gue bisa kerjain ini, gue bisa kerjain itu, gue bisa untuk ini, gue bisa untuk itu. Tapi kebuang sia-sia. Ya, kalau saya pernah berpikiran ataupun sekarang setiap waktu kelewat nggak jelas saya justru berasa aneh. Ya, aduh, menyesal dan sebagainya. Justru kalau saham turun, saya biasa aja. Mau saham saya tiba-tiba kena ARB, saya biasa aja perasaan saya. Tapi sekali saya buang-buang waktu, perasaan saya lebih gimana gitu ya dibandingkan saham ARB. Ya jadi ya balik lagi, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, biasalah itu ya, siraman-siraman kecil biar teman-teman mindset terbuka. Lalu kita doakan juga permasalahan dari materai sendiri segera diklarifikasi oleh bursa, dikaji dengan baik. Ya intinya kita doakan hasil akhir keputusannya itu adalah win-win solution untuk kita semua. Ya, terlepas dari ada yang pro dan kontra dalam setiap keputusan, itu pasti ada pihak pro dan pihak kontra. Apalagi ini menyangkut satu negara. Ya, menyangkut seluruh masyarakat, ya pasti ada yang pro, ada yang kontra, dan itu hal yang wajar. Ada yang kontra, ada pro, ada juga netral. Nah, di setiap keputusan itu juga nggak bisa pro doang, ya. Jadi, ada pro, ada kontra. Ya, bukan ada pro, ada vokasi. Yang ada jadi provokasi, bukan. Ya, jadi ada yang setuju, ada yang enggak. Intinya, apapun keputusan tersebut, kita doakan saja pertama, eh, hasilnya akan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk mayoritas banyak trader ataupun investor. Ya, kita doakan seperti itu. Ya, ataupun manfaatnya bisa berdampak terhadap seluruh negara. Ya, terhadap seluruh masyarakat di Indonesia. Kita doakan saja seperti itu. Ya, jadi saya nggak komen lagi terkait materai. Lagi pula berlaku yang masih 1 Januari. Ngapain dipusingin? Kita trading dulu aja. Ya kan nih saham lagi pada bagus ya kita trading. Ngapain pusing? Ya kan? Nah, lalu berikutnya ya saya mau menginformasikan paket promo. Jadi ini promonya berlaku untuk perpanjangan, ya berlaku untuk perpanjangan VVIP. Oke,
Ya, berlaku untuk perpanjangan VVIP ataupun member baru. Ya, terdiri dari di sini ada promo lifetime untuk 50 orang pertama. Sejauh ini yang sudah bayar udah 3 sampai 4, em, yang sudah apa istilahnya ya? Yang sudah booking itu sudah belasan. Jadi kalau di total mungkin sudah 20 orang. Saya cuma batasin sampai 50 orang dulu. Saya nggak mau banyak-banyak juga karena saya juga pribadi nggak nyaranin lifetime. Ya, tapi kalau memang teman-teman yang modal besar, ya mungkin ini lebih worth it. Karena ya teman-teman nggak usah tiap hari transfer, tiap bulan transfer, udah sekali bayar di awal. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman mau yang lain, silakan. Ya, ada paket perpanjangan sampai 31 Maret, 4.250 per hari. Ya, contoh membership saya habis tanggal 31 Desember, perpanjang sampai 31, maka 90 hari total 382.500. Ya, jadi Anda transfer 382.500, Anda yang membershipnya habis di 31 Desember, Anda bayar segini. Nah, kalau Anda misalnya baru join, ya maka dihitung nih, misalnya tanggal 21, berarti dihitung misalnya 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Berarti kan 10 hari, ya. 10 hari tambah 90 hari berarti kan 100. 100 kali 4.250 berarti 42.500. 425.000. Ya, seperti itu kurang lebih perhitungannya. Nah, Anda bisa cicil via Tokopedia, ya. Anda sistem cicilan Tokopedia banyak ya, ada yang pakai Kredivo, ada yang pakai sistem dari Tokopedia sendiri. Anda silakan cek, ya. Lalu ada promo perpanjang diskon 20%, ini silakan dibaca 4.000 per hari, dan yang saya rekomendasi sih yang ini dibandingkan lifetime. Tapi kalau yang sudah yakin ya Anda lifetime lebih baik sebenarnya. Ya, perpanjang sampai 31 Desember 2021, ya, 3.750 per hari. Jadi kalau VVIP, ya, awalnya ke 5.000, ya, 1.825.000, ya kan. Ini Anda cuman bayar 1675. Ya, Anda hemat kurang lebih sebesar 456.000, ya 450.000 lah. Ya, jadi dimanfaatkan promo ini dengan sebaik-baiknya karena per 1 Februari atau saya nggak tahu mungkin pertengahan Januari harga member akan naik. Ya, jadi ya Anda kalau mau ya manfaatin. Promo ini masih sampai Januari, jadi Anda silakan pikir-pikir dulu. Oke, yang mau silakan direct ke saya ataupun langsung ke staff silent, ya nanti akan dibalas. Oke, nah berikutnya ya kita akan bahas terkait market. Ya, seperti biasa kita akan bahas terkait market. Oke, market ya chartnya memang strong uptrend. Ya sudah saya bilang nih, market chartnya strong uptrend dan ya syukurnya dia naiknya sangat step by step. Ya, nggak kayak gini nih. Ini yang bikin ngeri. Ya, tapi mulai dari sini 1 2 naik, 1 2 3 naik, 1 naik, 1 2 naik. Ya, jadi benar-benar step by step. Nah, kalau kita berkaca pada candle hari ini, ya saya review sejenak perdagangan di hari Senin. Di hari Senin market cenderung bergerak positif, ya positif, positifnya cukup kuat dengan pembelian asing secara total itu masih inflow sebesar 14 miliar. Namun kalau kita berkaca pada regular market maka asing jualan 200 miliar, ya melanjutkan penjualan kemarinnya sekitar 600 miliar. Jadi total sudah 800 miliar yang sudah dibuang dalam 2 hari terakhir, ya dari hari Jumat dan hari Senin. Ya, tapi ini masih hal yang wajar karena asing ya sudah taking profit ya. Dia udah profit ya sudah dia TP. Seperti itu simpel. Jadi ada yang nanya, "Om, BBRI kok turun terus ya?" Jawabannya simpel. Asingnya taking profit. Bahkan hari ini asing taking profitnya lebih besar lagi dibandingkan perdagangan di hari Jumat. Hampir 1 juta loh. Kenapa dia taking profit? Ya dia sudah cuan. Udah, jawabannya simpel. Anda nggak perlu memiliki jawaban aneh-aneh. Jawabannya dia sudah profit, dia mau taking profit, hak dia. Ya, tapi untuk BBRI memang chartnya agak mengerikan sih ya. Ini bentuk bearish engulfing, ya. Ini bearish engulfing sangat
sangat confirm banget bearish engulfing-nya, volumenya juga meledak, asingnya pun outflow-nya juga lumayan. Ini agak mengerikan. Ya, jadi trennya masih up. Ya, cuman balik lagi nih. Penentuannya itu ada di sekitar 4.100. Nah, kalau 4.100 ini sampai dijebol, maka BBRI akan sangat rawan. Atau kalau bisa kita ngomong, kalau 4.000 di breakdown, ya jebol 4.000 ke bawah, maka BBRI justru malah akan berpotensi untuk reversal, ya, untuk reversal dari up ke down. Ya, meskipun secara tren ini trennya masih panjang sekali untuk BBRI, ya kan. Jadi cuman kita menggunakan BBRI sebagai indikator, ya, patokannya di sekitar 4.000 hingga 4.100. Oke, nah namun di sisi baiknya BBCA diakum lagi, masih diakum. Nah ini kontradiksi. Ya saya nggak tahu apakah asingnya beda orang, tapi ya balik lagi ya, di satu sisi BBRI memang mengerikan, tapi di satu sisi kita harus bersyukur bahwa BBCA-nya masih diakum. Ya kan, kalau BBCA-nya masih diakum ya sudah, santai saja. Ya, sentimen positif masih bagus, berita-berita positif masih keluar, saham-saham sudah pada uptrend, bandar juga masih banyak yang akum, BBCA diakum, oke, market masih lanjut. Gitu aja, analisanya gitu aja. Ya, jadi ikutin arus saja. Ya, saya yakin BBCA masih akan terus diakum mungkin sampai akhir bulan, baru mungkin melakukan distribusi besar-besar. Ya, karena ingat window dressing ini belum berakhir, ya kan? Ingat ini window dressing belum berakhir, jadi waspada. Ya, bukan waspada sih, maksudnya kita doakan semakin menjelang penutupan tahun, ya, maka market akan semakin dikerek. Ya, perihal Januari Februari di marketnya drop, yaitu hal wajar. Karena market sudah naik November Desember. Jadi Januari drop, hal yang wajar, Anda jangan kaget. Ya, intinya jangan terlalu pusingin dulu masa depan, fokus sama apa yang kita miliki hari ini dan apa yang akan kita lakukan hari esok, udah cukup. Ya, fokus di hari ini dan hari esok. Untuk lusa, bulan depan, tahun depan itu nanti dipikirin boleh, cuman jangan sampai over juga. Ya, oke. Untuk market ya mungkin bergeraknya ya stagnan, ya, mungkin open naik, terus sempat dibawa koreksi, habis itu closingnya dekat-dekat hijau. Ya, jadi ya kemungkinan merah, ya, kemungkinan merah tapi wajar. Ya, jadi merah, atau mungkin besok hari Selasa masih lanjut, Rabunya yang merah karena mau libur panjang, ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu biasanya jaga-jaga itu lebih pada cenderung taking profit. Nah, kalau para taking profit biasanya cenderung koreksi. Jadi hari Rabu lebih potensi koreksi. Ya, Rabu, Selasa. Oke. Tapi nggak usah khawatir, trennya masih up. Ya. Oke. Lalu berikutnya kita akan coba bahas, ya. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Ya, mohon maaf, tadi ada urusan penting. Nah, nyampe mana? Oh ya, untuk rekomendasi hari Selasa, ya, sebelum saya ucapkan selamat, BWPT, ya kan, CPO sudah mulai menunjukkan taringnya, Simpel, Sip, ya kan, sudah mulai menunjukkan taringnya, tanda bahwa CPO masih akan terus nanjak. Tinggal kita follow up apakah harga CPO-nya ini, sawitnya masih terus naik. Ya, karena secara tren memang harga sawit masih naik, jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya,
Lalu berikutnya juga ada Adaro, PTBA, ini juga sudah disupport, saya sudah jelaskan juga. Indi juga naik lumayan. Ya, selamat buat yang ngikutin, itu rekomendasi gratis. Ya, intinya komoditas selagi ekonomi pulih, komoditas juga akan ikut naik. Jadi, nggak usah khawatir. Ya, kita tinggal cek komoditas masing-masing dan kita pelajari ya penyebab apa istilahnya komoditas ini naik kalau ada berita apa sih? Nah, itu yang harus kita pelajari. Ya, Anda tinggal pelajari kalau batu bara apa yang mendriver untuk naik, kalau minyak apa yang mendriver untuk naik, kalau nikel apa yang mendriver untuk naik, kalau CPO apa yang mendriver untuk naik. Anda harus pelajari. Oke? Nah, lalu otomotif juga saya ucapkan selamat, ada auto sudah kita bahas, MPMX. Ya, saya sudah bahas dari sini. Saya sudah bilang ini tinggal tunggu saja. Ini tinggal tunggu saja dan boom. Ya, kita sudah profit di atas 20% karena kita belinya di sini, teman-teman. Ya, jadi kita let's your profit run ya. Jadi kita biarkan sahamnya naik. Ya, kita call trailing stop. Ini juga sudah nutup gap. Nah, mungkin yang teman-teman belum tahu ya, teman-teman yang belum tahu, jadi saham-sahamnya Pak Sandiaga Uno katanya itu naik kompak di hari Senin. Ya, jadi kalau kita perhatikan ada PMX yang dimiliki oleh Saratoga. Saratoganya pun juga naik ya walaupun gak banyak. Lalu ada Adro, ada Tebik yang katanya milik beliau. Itu naik. Kenapa? Karena katanya Pak Sandiaga Uno digadang-gadang masuk jajaran kabinet yang terbaru. Ya, sama seperti Bung Erick Thohir, Pak Erick Thohir dulu waktu belum jabat jadi menteri, ya, saham-sahamnya seperti ABA, ya, itu dikerek naik gara-gara ya dia mau digadang-gadang. Kalau misalnya waktu pemilu kemarin saya cerita sedikit ya, ini bukan politik, saya cuma cerita waktu pemilu kemarin kalau misalnya paslon Pak Jokowi yang menang, Pak Erick kan kemungkinan besar jadi menteri. Ya, jadi para trader beli tuh ABA. Saya pun ikut beli. Jadi lucunya ialah kalau saya mau cerita sedikit ya, waktu itu kita bulan apa ya? Bulan April kalau nggak salah ya ABA ya. Lupa di bulan apa ya? Kayak di bulan April ya, benar ya. Di bulan April kalau tidak salah untuk ABA. Ya, April ya, benar ya kalau nggak salah April untuk ABA. Atau di sini ya. Saya lupa Pilpres kapan sih, April ya. Jadi pokoknya kalau nggak salah bulan April kita beli sebelum quick count ya, jadi kan libur, sehari sebelumnya kita beli ya kan, besok terbang. Ya, jadi buy on momentum. Nah, sama kondisinya seperti Pak Sandiaga Uno. Nah, kalau sampai dia benar naik, maksudnya benar jadi menteri, saya yakin saham-saham ini terbang semua. MDKA salah satunya. Ya, MDKA juga salah satunya. Meskipun saya jujur agak lepas pantau sih. Ya, luar biasa juga naiknya. Ya, saya juga jarang perhatiin gold. Oh, tiba-tiba gold naik. Ya, selamat yang sudah beli. Ya, dan dia sudah breakdown trend lainnya di sini ternyata ya, dia sudah break major trend lainnya di sini dan saya nggak sadar sih. Ya, karena saya mantau saham lain. Ya, sama-sama cuan sih, 10%, 20% juga. Ya, dan intinya MDK sudah all time high. Ya, salah. Kok chartnya beda sih? Nah, salah. Nah, dia sudah break di sini. Ya, saya lupa. Ini chartnya cup handle. Ya, ini chartnya cup handle. Ya, jadi apa hubungannya pertanyaannya kan Pak Sandiaga Uno dengan saham-saham ini? Maksudnya apakah ketika dia jadi menteri saham ini akan bagus? Ya enggak juga. Dia tetap fundamental ya sesuai kinerjanya. Cuma ini lebih kepada momentum. Ya, jadi Anda sebagai trader, Anda harus bisa baca momentum dengan baik kalau Anda mau sukses di pasar modal. Caranya gimana? Pertajam insting. Ya, insting harus dipertajam. Caranya Anda praktek tiap hari. Anda baca berita, Anda kaitin, Anda coba berkali-kali, Anda coba beli, coba rasakan. Nanti experience Anda bertambah, Anda akan bisa menebak. Oh, momentum ini seperti ini. Saya bisa beli apa ya? Nah, seperti itu. Ya, jadi Anda bisa manfaatkan berita untuk trading. Perihal teknikalnya jelek, bandara distribusi, asingnya jualan, fundamental bobrok. Kalau berita bagus, naik. Berita jelek, turun. Udah. Ya, ini kalau kita ngomong trading. Oke?
Berikutnya ya saham-saham yang bisa dipraktikkan, mungkin kita tetap masih bisa memperhatikan sektor-sektor komoditas di minggu ini, minggu keempat ya. Namun kita juga sudah mulai harus melirik saham-saham yang memang secara siklus ya, yang memang secara siklus itu sering terkena aksi window dressing oleh para big fund dan fund manager ya, oleh big fund, manajer investasi dan sebagainya, ataupun para lembaga-lembaga keuangan, institusi-institusi keuangan. Karena secara historis minggu keempat, minggu kelima ya, ini kelima karena kebetulan ya, minggu keempat ya, maksudnya di minggu akhir di bulan Desember ini merupakan puncak dari window dressing biasa. Dan bahkan lebih spesifiknya lagi, biasanya, nggak selalu, biasanya secara historis di hari-hari terakhir, entah itu pas tanggal 31-nya, entah itu pas tanggal 3 hari sebelumnya, itu market akan terjadi something yang wow. Ya, entah saham tiba-tiba terbang tanpa alasan yang jelas. Nah, sahamnya apa? Ya, Anda silakan cari saham-saham yang banyak dipegang manajer investasi, banyak dipegang reksadana, banyak dipegang big fund. Itulah yang potensi dinaikkan di menjelang akhir tahun. Ya, Anda tinggal cari. Carinya gimana? Oh, banyak. Di grup Telegram juga banyak yang sebar. Oh, reksadana ini beli ini, reksadana ini beli itu. Anda tinggal cari. Ya, kalau di VVIP kita masih pegang satu saham window dressing dari awal Desember, benar-benar 1 Desember kita beli. Ya, sudah profit ya 40 30% lebih lah modal bengong, dan kita akan terus skip. Kalau chartnya bagus kita akan terus skip. Ya, oke. Itu untuk pengantarnya saja, jadi kita bisa perhatikan komoditas, lalu sektor-sektor yang sangat biasa secara historis itu terkena aksi window dressing. Ya, nanti Anda cari sendiri. Nah, nggak selalu blue chip, oke? Nggak selalu blue chip, nggak selalu saham-saham yang kita kenal LQ45, no. Kuncinya saham-saham yang dipegang reksadana dan big fund. Ya. Jadi, window dressing bukanlah siklus di mana harga saham blue chip akan naik. Salah. Ya, salah. Ya mungkin blue chip naik. Cuman artian window dressing tidak seperti itu. Ya, saham-saham yang dipegang big fund lah yang potensi naik. Ya mungkin naiknya lebih banyak. Oke. Nah, sektornya apa? Ya mungkin perbankan Anda bisa cek. Ya, perbankan yang paling sering kena aksi window dressing. Oke. Lalu Anda mungkin bisa perhatikan sektor ini, ya, sektor Asabri. Ya, Asabri bukan sektornya, tapi maksudnya Asabri Group, SMBR, Nikel, PPRO, ya SMBR, Nikel, PPRO, SDMU, HRTA. Ini bahkan HRTA sudah menarik sekali nih. Ya. Tinggal tunggu breakout. Jadi kalau saya perhatikan saham-saham Asabri ini sebenarnya tinggal tunggu aja. Tunggu ada komando langsung naik barengan. Siapa komandonya saya nggak tahu. Ya tinggal lihat siapa yang naik duluan. Nah jadi apakah saham Asabri yang kita bilang gorengan ini kena window dressing? Oh jelas. Karena ini ada kepentingan untuk menaikkan aset mereka, aset Jiwasraya, aset Asabri, yang sebelumnya di awal tahun bahkan di akhir tahun 2019 itu sudah terpuruk. Ya, jadi memang tahun 2019 akhir merupakan masa kelam untuk para big fund ataupun reksadana yang nakal dalam tanda kutip. Ya, hancur semua saham yang dia pegang. Nah, kalau dia mau memperbaiki kinerja dia, ibaratnya dia mau memperbaiki kualitas performance dia, ya dia harus naikin harga saham. Jadi misalnya yang harusnya year to date minus 50% ya minim 20% lah year to date-nya minusnya. Atau kalau bisa dibikin positif. Cara bikin positif gimana? Ya balik lagi.
Kalau aset kita mau positif, ya saham-saham yang kita pegang di porto kita kan harus naik. Ya Asabri juga sama. Asabri saham-saham yang dipegang Asabri juga harus dinaikin. Apa saham-sahamnya? Ya HRT, ASDM, UPPR, Onikel, SMBR dan sebagainya. PH, ya kan? Itu saham-saham. Ya, nah tinggal kita cari saham-saham yang diakumulasi bandar lokal juga biar lebih kuat dorongannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi saya yakin akan ada kejutan. Saya yakin akan ada kejutan. Kita nggak tahu di hari apa. Tunggu saja. Anda sudah bisa cicil beli. Ya, tapi balik lagi disclaimer on. Ya, Anda tetap batasin. Kalau dia jebol secara teknikal, ya Anda cut loss dulu. Ya, ini cuma analisa, bisa salah. Cuman saya yakin akan ada kejutan di minggu keempat ini dan di minggu kelima. Oke, jadi itu yang bisa kita perhatikan. Nah, lalu yang bisa kita perhatikan juga berikutnya ialah apa ya? Ini, oh ya, dadumologi ya, saya jadi lupa. Dadumologi, ya dadumologi Anda bisa perhatikan. Nah, ini adalah TGRA, ya dadumologi. Kenapa saya bilang dadumologi? Karena lebih cenderung spekulasi. Ya, di sini kita pernah dadumologi 16%, ya ingat kalau teman-teman kita pernah trading, pernah dibahas juga di MB. Nah sekarang ya ini sudah fase dadumologi versi judi Macau, ya versi judi Las Vegas. Jadi ini sudah versi judi besarnya. Saya yakin sudah tidak lama lagi, ya ini patternnya sudah sangat menarik. Dia pertama bentuk wave dulu, dia pertama bentuk mangkok dulu, bentuk round, ya bentuk round di sini. Dia lalu bentuk flag kecil di breakout, lalu dia consolidate lagi, dia bentuk pennant kecil di breakout. Jadi secara nggak langsung ini bentuk pattern cup and handle sebenarnya. Ya, jadi kalau kita cek secara weekly, ini merupakan dadumologi ya yang sangat high risk sekali karena pergerakannya liar. Nah, kenapa TGRA bisa jadi dadumologi? Ya, karena TGRA juga merupakan ya, karena TGRA juga merupakan apa istilahnya? Saham, ya saham-saham yang dipegang oleh reksadana bermasalah, ya, yang dipegang oleh reksadana bermasalah. Ya pada tahun 2019. Jadi selain Asabri, selain Jiwasraya itu banyak sekali reksadana bermasalah. Ya, banyak sekali reksadana bermasalah yang tenggelam. Ya, kita ingat kasus Envy, kita ingat kasus Juste, ya kan? Kita ingat kasus Juskai, kita ingat kasus Pure, kita ingat kasus BOS, dan kita juga mungkin ingat kasus TGRA. Ya, jadi ini merupakan reksadana saham-saham yang memiliki kepentingan. Ya, memiliki kepentingan. Aduh, saya gambar dadunya jelek. Udah saya hapus aja deh. Nah, ini merupakan reksadana yang sangat ada kepentingan dari pihak Big Fund sendiri. Karena kalau kita cek TGRA, ya, itu pernah ke 900. Bahkan dulu sempat terindikasi saham repo ini. Tiba-tiba kenapa dalam bulan 11 bisa turun 88%? Karena pada saat bulan 11 inilah puncak kehancuran dari reksadana bermasalah tersebut. Ya, bayangin kalau dia beli di sini aja atau dia beli di tengah-tengah, bandara pasti beli di sekitar 500, sedangkan harga TGRA baru 155. Jadi ini masih sangat punya kepentingan untuk dinaikkan. Apakah mungkin dinaikkan? Saya yakin sangat mungkin, ya, karena pertama dari IPO-nya pun sudah tinggi di sekitar berapa nih? IPO-nya 260, ya ini sudah di bawah harga IPO, ya tentunya minim dia harus dikerek di harga IPO, seperti itu. Ya ini tinggal tunggu konfirmasinya di 162, 166 teman-teman. Ya. Tinggal tunggu break 162, 166, 162, 170, ya maka dia akan terbang tinggi
Ya dia akan terbang tinggi menuju ke angkasa seperti itu. Cuman balik lagi, TGRA ini kalau saya boleh kasih saran, ini banyak sekali grup-grup Telegram yang sering lirik, mereka tipenya fast trade dan takutnya akan mengganggu kinerja bandar. Ya jadi hati-hati kalau ada misalnya grup-grup sebelah yang pada HK, ya kita harus hati-hati. Takutnya harga sahamnya justru akan dibanting tuh. Intinya kawal dengan trailing stop agar kita tidak jeblok seperti itu. Ya broker sahamnya CC, ada ZP beli, ya sisanya YP, CP, YU. Ya jadi retail ada yang jual ada yang beli itu masih oke. Ya menarik, TGRA menarik, kita bisa perhatikan untuk swing sampai akhir tahun. Ya kita tunggu apakah TGRA ini akan masuk ataupun akan kena aksi window dressing atau tidak. Ya, jadi mungkin itu dulu rekom yang bisa saya berikan. Disclaimer on sekali lagi. Jadi, thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.